Ya, jalan tolnya mulai diberlakukan one way nasional, lalu bagaimanakah imbasnya di jalur arteri? Pastinya ada imbas, baik itu di arteri Pantura ataupun selatan. Kita akan tanyakan ke teman-teman saya yang ada di sejumlah lokasi. Ini ya, kita ke Michela Winda di Simpang Pleret Cirebon. Michi, bagaimana imbasnya? Ya, imbasnya adalah kepadatan yang terjadi di arteri Cirebon Jati dan juga saudara. Kalau jalur di belakang saya ini biasanya dilewati dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Namun di siang hari ini tersendat beberapa kali. Bahkan kendaraan ini harus melaju dengan kecepatan yang rendah hanya sekitar 20 hingga 30 km per jam. Kalau visual pantauan udara kami menangkap memang untuk kepadatan ini terjadi sepanjang 4 km dari ujung Jalan Oto Iskandar Dinata, kemudian melewati Simpang Pleret hingga ke Jalan Raya Penambuhan. Bukan karena hanya imbas dari one way, tapi memang ada lonjakan jumlah kendaraan. Kemudian ditambah lagi dengan adanya pusat kuliner dan juga sentra oleh-oleh di sepanjang Jalan Raya Penambuhan ataupun arteri Cirebon yang menyebabkan adanya kendaraan-kendaraan yang terparkir di bahu jalan sehingga akhirnya antrean panjang hingga ke belakang. Namun di arteri Cirebon bukan hanya imbas dari one way, tapi juga kepadatan terjadi di jalur sebelahnya, yakni adalah kendaraan-kendaraan yang dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah yang bergerak menuju ke arah Jakarta. Kalau berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, untuk siang hari ini total ada lebih dari 23.000 kendaraan yang sudah melintas untuk bergerak kembali ke arah Jakarta. Dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena memang biasanya sore ini akan semakin ramai kendaraan-kendaraan yang bergerak menuju ke arah Jakarta. Nah, kami pantau juga tidak hanya di Simpang Pleret, tapi bypass Cirebon ini juga semut ramai sekali dengan pemudik motor dari tadi pagi. Kami pantau memang kebanyakan kendaraan roda 2 ini sudah membawa gembolan atau buah tangan yang akan dibawa untuk menuju ke arah Jakarta. Tepatnya adalah di bypass Cirebon, kemudian beberapa persimpangan ini juga ikut padat seperti Simpang Kangraksan dan juga Simpang Pemuda. Diperkirakan untuk jumlah pemudik yang akan kembali ke arah Jakarta akan semakin terus bertambah. Jati dan juga saudara, sementara demikian kembali ke Anda di studio. Baik, itu tadi kondisi di jalur Pantura. Kini saya ajak Anda menuju ke jalur selatan, tepatnya di kawasan Cibiru, Kabupaten Bandung. Ada Tabita Putri. Tabita, apakah juga makin ramai pemudik di sana? Semakin siang jalur arteri Cibiru Kabupaten Bandung semakin ramai dengan pemudik yang hari ini akan kembali ke tempat tujuan mereka, Jati dan juga saudara. Mengingat hari ini diprediksi menjadi hari pertama puncak arus balik yang akan terjadi di jalur selatan. Memang untuk titik paling vital ada di lokasi saya melaporkan saat ini, tepatnya di arteri Cibiru yang menjadi jalur penghubung utama antara wilayah kota Bandung dan juga wilayah di Jawa Barat, khususnya dari timur dan juga dari selatan. Tentu saja untuk keramaian sendiri di siang hari ini masih didominasi oleh kendaraan pemudik bermotor yang dari arah Garut, Tasikmalaya dan juga Nagrek yang dari tadi pagi sudah melewati kawasan ini. Dan kalau dari pantauan kami, kendaraan pun ini masih berplat D dan juga berplat B. Nah, selain di arteri Cibiru, ini kepadatan hingga menyebabkan kemacetan kurang lebih 2 km. Ini terjadi juga di terowongan Nagrek, di mana ini imbas dari kepadatan kendaraan dari arah Garut dan Tasikmalaya. Untuk mengurai kepadatan yang menyebabkan kemacetan ini, pihak kepolisian memberlakukan kanalisasi jalur di mana yang awalnya 2 lajur menjadi 3 lajur untuk meminimalisir kepadatan yang ada. Memang untuk jalur Nagrek sendiri ini kondisi jalannya, kontur jalan ini menanjak dan inilah yang membuat beberapa kendaraan pun ini mengalami mogok. Tidak hanya di Nagrek, kami juga memantau bahwa ada banyak sekali kendaraan yang mengalami mogok di jalur ataupun tanjakan Gentong yang menyebabkan meskipun mereka mengalami kesulitan, namun ada berkah tersendiri bagi warga di Kadipaten Tasikmalaya yang dimana mereka menyediakan juga ganjal ban untuk membantu para pemudik yang baru pertama kali melewati tanjakan Gentong Tasikmalaya yang memang ini terkenal dengan tanjakannya. Oleh karena itu bagi para pemudik sendiri memang jika melewati jalur selatan harus antisipasi dengan kontur jalan yang menanjak dan juga berkelok. Sementara demikian kembali ke studio Jati. Tabita Putri dan Michela Winda, terima kasih teman-teman informasi Anda.